Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Henry dengan NIM 2110841010. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Salsa Pohon Seribu di Kabupaten Pasaman Barat. Sebelumnya, yang saya hormati, dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dr. Aryani MSI, selaku dosen pembimbing 1, dan Ibu Nila Wahyuni SAP MAP selaku dosen pembimbing 2. Bab 1, pendahuluan. Hal yang melatar belakangi penelitian ini ialah pariwisata menjadi sektor strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Perkembangan sektor ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah, melainkan juga membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat lokal melalui terciptanya lapangan kerja dan pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menegaskan bahwa prinsip penyelenggaraan kepariwisataan adalah pemberdayaan masyarakat lokal, dengan penekanan bahwa pengembangan sektor pariwisata perlu dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berkesinambungan, dan bertanggung jawab, serta tetap memperhatikan nilai-nilai agama, budaya, dan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini juga tertuang dalam di Kabupaten Pasaman Barat yang menjadikan pariwisata sebagai salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021 sampai tahun 2026. Salah satu destinasi unggulan daerah di Pasaman Barat yaitu Pantai Salsa Pohon Seribu, yang mana pantai ini memiliki potensi besar wisata bahari dan budaya lokal yang tertuang dalam rencana kawasan pengembangan pariwisata dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya, fenomena empiris. Kabupaten Pasaman Barat termasuk di antara destinasi pariwisata unggulan di Provinsi Sumatera Barat, di mana Pasaman Barat kerap menjadi pilihan wisatawan sebagai tujuan perjalanan mereka. Menurut data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat, jumlah kunjungan wisatawan terus mengalami peningkatan, yang mana bisa kita lihat pada tabel data urusan pariwisata Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 hingga tahun 2024. Dalam tabel ini bisa sama-sama kita lihat bahwasanya terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, yaitu meliputi wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara yang pada tahun 2020 dengan angka 335.345 hingga di tahun 2024 mencapai angka 668.738. Hal ini juga diikuti dengan adanya peningkatan jumlah kelompok sadar wisata dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD. Fenomena empiris dan teoritis. Pantai Salsa Pohon Seribu memiliki potensi besar dalam wisata bahari dan memiliki budaya unik seperti menarik puke dan festival pantai. Tantangan dari sendiri terdapat pada partisipasi masyarakat yang masih rendah serta dukungan kebijakan yang belum berkelanjutan. Lalu, masih monitoring dan evaluasi masih lemah dan belum adanya kemitraan dengan pihak swasta. Salah satu keberhasilan Pak Darwis yaitu menunjukkan peran aktifnya dalam pengembangan objek wisata melalui kegiatan Festival Pesta Pantai tahun 2022 yang selain meningkatkan daya tarik wisatawan, juga menghasilkan kontribusi sosial berupa bantuan 1 unit ambulans bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya, rumusan masalah. Hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pemberdayaan Pak Darwis dalam pengembangan objek wisata Pantai Salsa Pohon Seribu di Kabupaten Pasaman Barat. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis pemberdayaan Pak Darwis dalam pengembangan objek wisata Pantai Salsa Pohon Seribu di Kabupaten Pasaman Barat. Manfaat teoritis ini memberikan manfaat berupa wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya bidang administrasi publik, karena melalui penelitian ini terdapat beberapa kajian mengenai Pak Darwis dalam pengembangannya objek wisata Pantai Salsa Pohon Seribu di Kabupaten Pasaman Barat. Manfaat praktis yaitu memberikan gambaran nyata tentang pemberdayaan dalam pengembangan Pantai Salsa Pohon Seribu, yang mana dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan saran untuk mengembangkan Pantai Salsa Pohon Seribu dan pihak terkait lainnya dalam upaya pengembangan wisata. Bab 2, tujuan pustaka. Beberapa studi penelitian yang relevan dalam penelitian ini ialah yang pertama, penelitian oleh Ikhlasul Fikri pada tahun 2024 dengan judul penelitian Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A Ayedareh
dalam pengelolaan air irigasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman. Selanjutnya penelitian oleh Laili Maharani pada tahun 2022 dengan judul penelitian Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata Kampung Lama di Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya penelitian oleh Iftitah oleh Rahmi pada tahun 2025 dengan judul penelitian Strategi Kelompok Sadar Wisata dalam Pengembangan Desa Wisata Teluk Buo, Kota Padang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori pemberdayaan masyarakat oleh Edi Soeharto yang melingkupi 5 variabel, yaitu yang pertama, variabel pemungkinan atau enabling, lalu penguatan atau empowering, yang ketiga perlindungan atau protecting, 4 penyokongan atau supporting, 5 pemeliharaan atau fostering. Berikut skema pemikiran yang peneliti buat, yaitu dimulai dari Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, lalu Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 2 tahun 2016 tentang kepariwisataan Kabupaten Pasaman Barat dengan judul Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata dalam Pengembangan Objek Wisata pada Desa Kepulauan Seribu di Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan teori pemberdayaan menurut Edi Soeharto. Selanjutnya definisi konsep. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengembangkan masyarakat dengan penyediaan keadaan yang mendukung mereka mengembangkan diri dan lingkungan mereka dengan mandiri. Hal ini dilakukan dengan memberi mereka sumber daya, kesempatan untuk mengambil keputusan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan negara. Selanjutnya, pengembangan objek wisata adalah serangkaian upaya yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam pemanfaatan berbagai sumber daya suatu objek wisata serta menghubungkan berbagai faktor di luar sektor pariwisata, baik yang berdampak guna mendukung keberlanjutan perkembangan objek wisata sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan berbagai upaya untuk meningkatkan daya tarik, fasilitas, dan aksesibilitas suatu destinasi wisata. 3. Kelompok sadar wisata merupakan organisasi berbasis masyarakat yang beranggotakan para pelaku pariwisata yang memiliki rasa peduli serta tanggung jawab terhadap pengembangan sektor kepariwisataan. 2.5 definisi operasional yaitu pada variabel kemungkinan atau enabling dengan indikator menciptakan suasana atau iklim yang kondusif dengan cara mengukur yaitu adanya legalitas kelembagaan, sosialisasi program Darwis, dan penyediaan sarana prasarana pariwisata. 2. Penguatan atau empowering dengan indikator peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dengan cara mengukur pelatihan penguatan Darwis serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan wisata. Selanjutnya perlindungan, yaitu dengan memberikan rasa aman dan jaminan bagi masyarakat dengan cara mengukur upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata selaku pemangku kepentingan pemerintahan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi kendala yang dirasakan oleh Darwis. 4. Penyokongan atau supporting, menjalin hubungan dan kerjasama dengan OPD, yaitu dengan cara mengukur, membimbing, dan mendukung Darwis dalam meningkatkan taraf kehidupan setelah mendapatkan penguatan dalam pelatihan-pelatihan yang telah diikuti. 5. Pemeliharaan atau fostering dengan indikator monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat, yaitu dilakukan dengan cara melakukan evaluasi tentang perkembangan Darwis yang dilihat berdasarkan hasil monitoring yang telah dilakukan dengan melibatkan pihak lain. Bab 3. Metode penelitian. Pendekatan penelitian dan desain penelitian. Penelitian pemberdayaan Darwis dalam pengembangan objek wisata pada Kepulauan Seribu ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan yaitu menggunakan teknik pervasive sampling, sedangkan peranan peneliti sebagai instrumen utama. Proses penelitian yaitu dimulai dengan melakukan survei awal untuk menemukan fenomena, melakukan wawancara, mengumpulkan data, hingga menganalisis data. Unit analisis dalam penelitian ini ialah lembaga, yaitu Darwis pada Kepulauan Seribu itu sendiri. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Teknik abstract data yaitu menggunakan triangulasi sumber. Bab 4. Deskripsi lokasi penelitian. Gambaran umum Kabupaten Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman Barat memiliki luas 3.887,77
km persegi, atau sebanding dengan 9,21% dari luas keseluruhan Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pasaman Barat terdapat 11 kecamatan dan memiliki 19 nagari. Kelompok Saudara Wisata Penisa Kepulauan Seribu. Berdasarkan SK nomor 556 garing 00037 garing Dispar garing 2021 oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat tentang pembentukan kelompok saudara wisata Pantai Pondok Indah Pohon Seribu Jorong Pondok Nagari Persiapan Tanah Pasisir Kabupaten Pasaman Barat tahun 2001 yang memiliki tugas utama untuk memperkuat kedudukan serta peran masyarakat sebagai aktor utama atau pihak kunci dalam proses pembangunan sektor pariwisata Kabupaten Pasaman Barat yang agar dapat berkolaborasi dan menjalin kemitraan bersama para pemangku kepentingan terkait dengan upaya dalam untuk mendorong peningkatan mutu dan perkembangan sektor pariwisata di daerah. Berikut struktur kepengurusan Pokdaris Penisa Kepulauan Seribu. Selanjutnya, bab 5, temuan dan analisis data. Yang pertama, variabel pemungkinan atau enabling. Pada pendekatan pemungkinan atau enabling dinilai berhasil dengan telah diterapkannya melalui legalitas kelembagaan Pokdarwis, penyediaan akses jalan, fasilitas dasar seperti area parkir, toilet, gazebo, serta ruang partisipasi bagi masyarakat. Namun, pemanfaatan fasilitas ini dinilai belum optimal, terutama gazebo, dan belum tersedianya ruang khusus untuk pedagang lokal, sehingga perlu dioptimalkan lagi demi peningkatan kenyamanan wisatawan dan memberikan peluang usaha bagi masyarakat lokal. Yang kedua yaitu variabel penguatan atau empowering. Pada pendekatan ini juga sudah dilakukan melalui pelatihan peningkatan kapasitas bagi anggota Pokdarwis, baik dalam aspek pengelolaan wisata, promosi, maupun kesiapsiagaan terhadap keadaan darurat. Upaya ini telah memperbaiki kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat peran Pokdarwis dalam pengembangan wisata. Selanjutnya variabel perlindungan atau protecting yaitu telah dilaksanakan melalui koordinasi Pokdarwis dengan aparat setempat untuk mencegah praktik pungli dan menjaga keamanan kawasan wisatawan. Namun upaya ini masih bersifat informal dan belum memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga praktik pungli tetap terjadi dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pedagang maupun wisatawan. Selanjutnya, variabel penyokongan atau supporting. Pada pendekatan ini dinilai juga menunjukkan keberhasilan di mana pemerintah daerah sudah memberikan dukungan dalam bentuk kegiatan dan fasilitasi dan dukungan ini membantu Pokdarwis dalam perawatan fasilitas serta mendorong pengembangan wisata, walaupun belum terjalin kerjasama dengan pihak swasta. Selanjutnya, variabel pemeliharaan atau fostering. Pada pendekatan pemeliharaan juga menunjukkan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan Pokdarwis belum optimal meskipun terdapat kegiatan rutin seperti pesta pantai dan mendapatkan pembelian ambulan untuk masyarakat. Pelatihan dan pendampingan anggota Pokdarwis tidak berlangsung berkesinambungan sehingga keberlanjutan pemberdayaan masih terancam karena tidak adanya anggaran. Bab 6 kesimpulan dan saran yaitu kesimpulan berdasarkan pada penelitian dan temuan data didapatkan di lapangan, pemberdayaan Pokdarwis dalam pengembangan objek wisata Penisa Kepulauan Seribu di Kabupaten Pasaman Barat yang didasarkan pada teori pemberdayaan oleh Edi Soeharto, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan Pokdarwis telah berjalan baik pada aspek pemungkinan, penguatan, pelindungan, dan penyokongan. Namun, pada aspek pemeliharaan masih lemah karena pendampingan dan pelatihan bersifat tidak berkelanjutan serta minim monitoring dan evaluasi, sehingga pemberdayaan yang dilakukan belum berjalan optimal. Saran dari penelitian ini adalah yang pertama, perlu adanya pelatihan rutin dan jadwal setiap tahun setiap tahun bagi seluruh anggota Pokdarwis, tidak hanya pengurus inti, agar transfer pengetahuan dan keterampilan dapat merata dan mendorong Pokdarwis menjadi organisasi yang solid dan mandiri. Selanjutnya, Dinas Pariwisata perlu mengembangkan kebijakan internal untuk memastikan pemberdayaan Pokdarwis menjadi program prioritas daerah. Yang ketiga, MONEF dalam kelembagaan Pokdarwis harus dilakukan secara berkala untuk memastikan kelanjutan program yang telah dijalankan. 4. Fasilitator dan pendamping dari Dinas Pariwisata harus diperkuat, tidak hanya untuk menyampaikan materi pelatihan, tapi juga harus sebagai pendamping dan pengelolaan kelembagaan Pokdarwis di lapangan. 5. Pelatih dan fasilitator harus merancang pelatihan berbasis kebutuhan Pokdarwis. 6. Perlu dibuat sistem pelaporan dan dokumentasi hasil pelatihan dan kegiatan Pokdarwis yang disusun secara berkala.
7. Aspek pemeliharaan atau pelestarian menjadi fokus perhatian utama untuk diperbaiki. Dengan memperkuat aspek ini, diharapkan produk WIS tidak hanya aktif di awal pembentukan, tetapi dapat berkembang menjadi kelembagaan yang mandiri dan profesional dalam pengelolaan objek wisata. Baiklah, demikianlah hasil presentasi saya. Dan jika kalau ada maaf dan salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.